Kalian harus mempunyai mental yang baik, karena kalau enggak mobil ini akan membahayakan nyawa kalian. Karena kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tenaga yang besar seperti ini, yang udah pasti akan kedodoran, John, kewalahan, oke? Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Sebelum kita memulai vlog ini, gue mengucapkan selamat hari tahun baru di 2022. Jadi semoga resolusi kalian yang di tahun 2021 belum tercapai, semoga di 2022 tercapai. Jadi kita sebagai manusia boleh selalu bersyukur, tetapi kita harus mempunyai target dalam hidup kita. Misalkan, oh target gue tahun depan penghasilan gue harus bertambah nih. Tapi lu boleh punya target, tapi lu juga harus improvisasi tentang diri lu juga. Kayak misalkan lu menambah skill lu, yang tadinya lu misalkan lu nggak ngerti komputer, lu jadi ngerti komputer. Lu yang nggak ngerti mesin jadi lebih ngerti mesin, dagang mobilnya jadi bisa tahu kira-kira mesin lu kerusakannya di mana, perbaikannya berapa. Jadi improvisasi itu harus selalu terjadi, bro. Oke? To the point aja, kita akan bahas VW Golf GTI yang baru saja dipinjemkan ke gue, dan mungkin akan gue bayarin kalau kondisinya cocok. Jadi dia bilang suruh coba pakai dulu aja, kita lihat, di review dulu ya, katanya bagus gak. Nah ini VW Golf GTI Mark V. Jadi ini Golf GTI Mark V yang kedua. Jadi yang pertama itu paling gampang di tahun 2005-2006 itu dia punya MID di tengah, itu masih giginya itu masih dari atas ke bawah. Sedangkan yang versi kedua dari Mark V itu dia penunjuk untuk transmisinya tuh dari kiri ke kanan, jadi beda. Nah udah gitu, yang gue suka dari MK5 ini adalah DSG pertama di Volkswagen yang bener-bener mantep ya. Jadi ini kayak wet clutch gitu, jadi wet clutch apa dry clutch? Setahu gue dry clutch deh. Ngoper giginya tuh bisa lebih cepat dari manual. Jadi kayak misalkan lo kecepatan kaki lo menginjak kopling sama DSG, lebih cepat DSG. Jadi boleh dibilang ini mobil salah satu mobil kencang dengan transmisi yang bener-bener mantep, pol. Oke, mobil ini sendiri kilometernya baru 65.000, jadi kayaknya agak sedikit lumayan susah ya nyari VW Golf ini yang kilometer rendah, karena mobil ini zaman dulunya enak dan juga udah cukup berumur. Tahun depan mobil ini umurnya 15 tahun, jadi mungkin 2 tahun lagi akan timbul KTP, bukan BPKB ya. Kita tahu 17 tahun baru bisa punya KTP. Nah, ada beberapa modifikasi yang mungkin dipasang di mobil ini dan gue belum mempelajari secara detail. Yang pasti shocknya sudah pakai aftermarket, cuman gue nggak tahu merek apa. Brake pad depan kelihatan dari depan nih, ada biru-birunya sedikit. Ini udah pasti brake padnya pakai endless. Endless sendiri brake pad salah satu brake pad yang lumayan mahal dan juga paling pakem di kelasnya. Nah, udah gitu ditambahin side marker di sini. Karena versi GTI Grand Tourer Injection itu tidak ada side marker yang masuk ke Indonesia, jadi sudah bisa dipastikan itu adalah tambahan. Nah, ada beberapa minor-minor yang terjadi di mobil ini, seperti bumper depan lipsnya perlu di repaint, side skirt sebelah kiri perlu di repaint, dan juga lampunya ini kurang gitu presisi, jadi mau gue benerin lagi. Cuman yang gue senang dari mobil ini adalah kilometernya asli, dan juga mesinnya udah nggak standar, John. Itu yang gue suka, John. Nih, kita lihat dari depan aja ya. Ini dari depan ini ada oil catch tank, ada air intake, coil packnya juga dipakai R8 punya. Lalu ada diverter valve, blow off, sama turbonya sudah diganti. Jadi sudah bisa dipastikan dengan full sistem knalpotnya dia juga, dan juga sudah di refresh. Mobil ini ketika kita ngoper gigi, dilepas gas dia akan bunyi blow off-nya. Cus. Tadi orang naik sepeda aja kaget, John. Nanti kita coba ya. Om Dimas bisa nggak sekalian kasih dengerin?
Boleh. Harusnya bisa ya, ntar kita coba ya. Nah ini yang gue bilang kurang rapi di bagian lampunya ini harus dirapihin. Ini sih nggak seberapa mahal karena ini memang penyakitnya Golf. Kita ganti mika depan lalu kita silen yang rapih, jangan sampai kayak begini nih. Ini kalau di Euro House mobilnya nggak ada yang begini nih. Tapi kita karena sekarang bikin kontennya lebih ke arah melihat keadaan sebelum dijual ya beberapa mobil, jadi mungkin lebih seru kali ya segmentasi baru di 2022. Itulah yang namanya improvisasi ya. Jadi gua ngelihat di 2021 video gue udah monoton, Innova Fortuner lagi. Jadi gue mulai merambah kayak ke Ford Ranger yang kemarin sampai 3 video. Karena gue senang menikmati prosesnya, gue sharing. Yang biasanya tadinya gue cuma bikin video itu mobil kalau udah jadi, gue coba bikin case by case, pelan, ternyata banyak juga yang nonton dan animonya bagus. Oke? Nah, ini kita lihat yang memang membuat mobil ini sangat rare karena ini adalah Golf GTI Mark V yang 2 pintu. Yang beredar di Indonesia, populasinya lebih banyak yang 4 pintu, tetapi yang 2 pintu ini memang paling menggoda, John. Jadi dengan mesin yang seperti tadi, knalpotnya sudah dibikin B-exhaust, jadi semuanya aktif ya, kiri dan kanan ini 2 dan 2 ini aktif. Nah, jadi ini suaranya sih asik kali ya, boleh dicoba kali Om ya. Tunggu di situ ya. Kalian dengar, bentar. Gimana John? Suaranya asik gak? Ini kalau ditarik John di jalanan John. Wah, memang sih kalau boleh dibilang rusuh ya. Kalau untuk ukuran umur gue udah 30 menuju 31 kayaknya udah ketuaan. Ini mobil sebenarnya cocok di anak-anak umur yang 20, 22. Tetapi ketika lo umur segitu sudah bisa naik Golf GTI yang sekencang ini, udah stage 2 atau stage 3 ini, kalian harus mempunyai mental yang baik karena kalau enggak mobil ini akan membahayakan nyawa kalian. Karena kalau kita tidak mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tenaga yang besar seperti ini, yang udah pasti akan kedodoran John, kewalahan, oke? Nah di belakang bagasi sini, ini unik. VW itu buka bagasi dari sini. Bentar ya, di lock. Cuman ini mau gue ganti jadi standar nih, jelek banget. Tuh itemnya udah jelek. Hanya ada satu subwoofer. Jadi gue seneng nih, dia pasang-pasangnya tuh nggak didempul-dempul di samping, di kiri dan kanan. Ini bagus, masih rapi. Terus jok di dalamnya juga masih original, hanya ada beberapa parts karbon yang akan kita lihat nanti. Nah ini ntar mungkin dibalikin lagi ke chrome-nya. Kaca film mungkin akan gue ganti 20% yang bening, sehingga kalau misalkan kita ngeliat tuh lebih fresh dan clean. Nah lampunya juga sebenarnya ada yang 2 model. Ini lampu model standar, kita bisa ganti yang model R32 yang ininya ada hitam-hitamnya sedikit, tapi kayaknya gue lebih suka warna ini lebih manis. Di bagian belakang tuh ada diffuser karbon, yang depan nggak ada, tapi yang samping juga nggak ada. Jadi hanya di belakang aja diffuser karbonnya. Yuk Om, jalan yuk. Oke, ini gue bantuin nyalain lampu juga ya, biar penglihatan kesini juga jelas. Kita lihat, gue udah pernah review, cuman mungkin akan gue jelasin lebih detail lagi. Ini joknya udah model semi bucket. Nah, di sini ada tulisan GTI-nya, jadi kelihatannya rapi. Terus kita lihat pembukaan tombol bensin dia unik, ada di sebelah sini nih. Jadi kalau kita pengen isi bensin, jangan suka cari di situ, kebiasaan kayak Fortuner atau kebiasaan kayak sedan-sedan Honda ada di lantai, tetapi ada di pintu ini ya. Nah, terus udah gitu bensinnya ada di sebelah kanan. Dan kita lihat nih, ini yang gue bilang MID-nya udah model baru. Dia jadi giginya ada di bawah, bukan dari atas ke bawah. Jadi boleh dibilang ini DSG-nya lebih reliable dibandingkan yang versi sebelumnya. Nah, terus kalau kita lihat di bagian head unitnya sendiri ini udah diganti. Yang tadinya pakai RCD 310, ini udah pakai Pioneer AVH Z5850BT. Jadi for some reason gue senang karena audionya gue nggak perlu upgrade lagi, udah bagus. Terus di sininya udah ada karbon.
Terus dia punya pedal shift ditambahin daging lagi, jadi biar lebih mudah. Jadi kita misalkan di sini udah bisa buat ngoper gigi. Ini untuk turun, ini untuk naik, dan juga setirnya, lingkarnya sudah diganti dengan yang model racing. Jadi megangnya lebih enak karena di bagian sininya Sweat Alcantara, dan di sininya Nappa leather. Jadi bagus. Yang kurang nih cuma satu, Om. Apa tebak? Seat beltnya kalau merah cakep nih, Om. Kayak mobil balap ya. Betul. Nah, terus di bagian sini udah ada turbo boost meter. Jadi untuk tahu berapa bar, ini udah pakai yang Stepmaster versi 5.2. Ini lumayan nih harganya nih, sekitar 8 jutaan kalau gua nggak salah ya. Di atas sini ada dashcam. Brother, mobil lu lengkap nih. Kebetulan ada budget dari Legender, apa ganti ini, Om ya? Kalau ngebut sih enak ini ya kayaknya. Emang ini desain buat ngebut kan? Harusnya ya, bentar ya. Sorry. Yuk, kamu tolong bawain handphone gue yang dicas. Oke. Ini ada dua sensor yang nyala, sepertinya sih sensor dari tire pressure monitor di sebelah kanan dan sebelah kiri itu sensor airbag. Belum dicek ke VW. Cuman yang jelas kalau sensor ban, sepertinya karena kemarin kita habis ganti ban. Tadinya mobil ini pakai Yokohama Advaneva AD08R 225/40/18. Cuman karena udah outdated banget, bannya itu tahun 2014 apa 13, dipakainya tuh lari-lari setirnya, jadi nggak enak. Nah, ini kita ganti pakai Michelin PS4 Pilot Sport 4 kemarin di Century, ban 225/40, harganya di bawah 2 juta. Jadi lebih reliable daripada si Advaneva, walaupun Advaneva itu sendiri semi slick. Jadi dia kalau misalkan kita di jalan aspal dia lebih gigit. Tapi kalau PS4 dia lebih aman kalau hujan ya. Tuh, kalian denger gak? Blow off-nya udah kayak napas naga, John. Berasa, Kom? Berasa. Sejujurnya kalau boleh ditanya, larinya lebih galak ini apa Mini Cooper GP2? Mini Cooper GP2. Tetapi kalau lu nanya gue driving position, handling dan sebagainya, I will choose this MK5 GTI rather than the Mini Cooper GP2. Mungkin karena transmisinya yang DSG, suara blow off-nya yang bikin seksi, dan juga setirnya pegangannya enak, dan di bawah ini sudah full pakai sway bar. Jadi kayaknya handlingnya lebih enak daripada yang Mini Cooper GP, sama larinya juga lebih. Kalau lari gue akuin Mini Cooper GP2 lebih kencang. Tapi ini juga nggak, menurut gue ini pocket rocket yang tenaganya sangat cukup untuk melibas rute-rute gue kerja, pulang kerja dan berangkat kerja. Jadi well oke lah. Nah, ini plafonnya juga udah hitam, all black. Jadi interiornya tuh bener-bener gue banget nih. Gue demen yang full hitam semua tanpa ada embel-embel lain, warna lain. Kayak Fortuner VNT sebenarnya yang gue kurang serak adalah dia interiornya tidak all black seperti Fortuner VNT yang 4x4. Sorry, 4x4 yang bensin, yang tipe V. Nah, kita mau dengar suaranya lagi, Om. Sudah cukup ya, nanti dimarahin karena kita di perumahan. Yuk, kita turun dulu yuk. Gue penasaran juga merek knalpotnya. Ternyata knalpotnya custom. Terus dia udah ada underbrace di bawah, di bagian belakang sini, pas di pantat penumpang baris kedua, di tengah sama di depan. Jadi itu yang membuat mobil ini body rollnya nggak terlalu parah dibandingkan si Mini GP. Tapi Mini GP juga enak sih, karena dia shock breakernya juga Öhlins. Cuman mungkin karena gue juga punya first love dengan Volkswagen GTI yang 2 pintu ini, jadi ketika gue naik ini mobil lagi, nostalgia lagi, John. Jadi, wih, ternyata ini mobil dulu gue jual nyesel ya. Tapi kalau ditanya buat harian, mobil ini kayaknya sih cukup enak. Di perkotaan itu kan bodinya kecil, udah gitu simple dan compact. Apalagi buat kalian yang sering perginya cuma sendiri atau berdua, ini mobil cukup unik ya buat dipakai harian. Tetapi things that you have to note is if something like VW kilometernya udah di atas 100.000, biasanya harga jual kembalinya di Indonesia tidak sebagus yang di bawah 100.000.
Itulah jeleknya orang Indonesia. Orang Indonesia itu lebih ke arah kilometer, bukan ke arah kondisi. Dan itu sudah menjadi adat istiadat orang Indonesia, kalau beli mobil itu selalu berpacu pada kilometer, bukan pada kondisi. Jadi ya boleh dibilang kalau market mobil mewah, kalau kilometernya udah panjang. Padahal sebenarnya di luar negeri itu mobil kayak gini-gini bisa sampai 400.000, 500.000 dan dijual kembali masih laku-laku aja. Tetapi lu bisa bayangin nggak kalau lu mau beli E250 tahun 2013 dan itu kilometer 370.000? Kayaknya gua rasa di market nggak ada yang beli, John. Udah ke bulan, John. Udah ke bulan, karena orang Indonesia tuh bener yang gue bilang tadi, berpacu selalu pada kilometer. Itu yang bikin bingung, oke? Nah, ini buat temen-temen yang pengen cari istilahnya mobil kencang pocket rocket di bawah, masih sekarang sih marketnya masih di bawah 400 jutaan. Ini bisa menjadi salah satu option kalian, dan kalau bisa dicek bawa ke VW, dicek di SG-nya masih sehat atau tidak. Dan juga karena mobil ini banyak yang bekas main, kalau bisa ngelihatnya bener-bener ekstra jeli. Kayak contohnya nih, gue mau beli mobil ini pun gue bilang sama dia, gue coba dulu mobil ini apa yang gak enak, nanti kita coba rundingin harganya gitu, oke? Terima kasih semua yang sudah menonton, dan jangan lupa di subscribe. Dan kalaupun mobil ini akan gue jual, pasti akan gue rapi-rapiin dulu, tapi untuk for some reason sekarang belum mau dijual, oke? Untuk mengganti legender dulu ya, temenin dulu sebentar 1 bulan, oke? Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton, dan selamat tahun baru 2022. Semoga semua resolusi kalian di 2021 yang belum tercapai 2022 ini bisa tercapai. Terima kasih teman-teman semua, Johnny my friend, bye-bye. Doain ya 200.000 subscriber di 2022, bye-bye.